Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Akhirnya setelah sekian lama, hari ini saya kembali hadir mengusung AutoCAD tutorial yang merupakan konten primer dari channel ini. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa nama Cat Traveler mengandung makna AutoCAD tutorial plus traveling, baik yang bersifat adventure maupun yang bersifat science. Tapi kemarin memang agak fokus ya pada konten science dan travelingnya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan bahas bagaimana memberikan dimension pada objek 3 dimensi. Sebelum kita mulai, perlu saya informasikan, mungkin ada sobat yang belum tahu bahwa dimension dalam AutoCAD itu adalah objek 2 dimensi yang hanya bisa dibuat pada bidang XY dan pada elevasi di titik origin. Ya, sebagai contoh, di sini kita lihat bidang XY-nya seperti ini ya. Jadi masih WCS, kita lihat di sini ada kotak kecil ya. Itu menandakan bahwa dia masih berada di WCS, World Coordinate System, yang sudah baku lokasinya ya, sudah tetap. Jadi jika kita memberikan ukuran, misalnya perintah ukuran, kita bisa ketik DLI ya. Katakanlah dari titik ini ke bawah, misalnya ke titik ini ya. Maka dia tidak bisa mengukur arah Z ya. Tetap aja dia hanya terletak pada bidang XY. Oke, kita escape. Kedua, jikapun kita memberikan ukuran yang sejajar bidang XY, namun elevasinya berbeda dengan titik originnya, maka kita lihat apa yang terjadi. Misalnya, ini sekarang XY ada di sini ya. Kita lihat kalau kita mengukur DLI dari titik ini ke titik ini, ya, ini sejajar bidang XY, tapi elevasinya berbeda. Nah, kita lihat ya, bisa dibikin, cuma tetap aja dia lokasinya berada di titik origin dari UCS yang aktif gitu loh. Oke, ya kita undo lagi. Sebelum kita mulai, kita akan mengatur setting agar UCS icon ini bisa kita pilih, sehingga ketika kita memindahkan titik originalnya itu bisa langsung di layar ya. Oke, perintahnya adalah kalau kita ketik UCS man, atau kalau mau dari menu juga kita bisa ambil dari sini ya. Ambil settings, klik di sini allow selecting UCS icon. Oke. Kita peragakan. Klik di sini, muncul beberapa grips. Kita klik grips yang ada di titik original. Kita pindahkan misalnya di sini ya. Oke. Nah, kemudian kita coba ukur dimensi yang ada di silinder ini ya. DLI itu elevasinya kebetulan sama ya. Klik di sini, klik di sini. Nah, baru bisa sekarang. Oke, sob ya. Kita undo lagi. Oke, kita mulai ya sob ya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran yang 108 ini, yaitu dari titik ini ke titik ini. Kebetulan elevasinya sudah sama dengan UCS aktif ya. Jadi kita bisa langsung mulai DLI. Ambil di sini sampai di sini. Klik. Dah jadi ya. Ya, berikutnya kita akan mengukur yang 52 unit ini ya. Lokasinya dari sini, kuadran ini dan kuadran ini. Berarti lokasinya agak di atas. Kita pindahkan ke midpoint ini aja ya. Oke. Kita kasih ukuran DLI. Ambil kuadran ini ke kuadran ini. Nah, jadi ya sob ya. Berikutnya memberikan ukuran 34. Itu ada di sini ya. Kita pindahkan titik originalnya, klik di sini, klik original UCS-nya, ambil. Nah, kita ketik lagi DLI. Ambil titik ini aja, ini sama ini. Nah, jadi ya sob ya. Nah, kemudian kita akan ukur yang 22 unit ini. Ya, sebenarnya bisa ya dengan menggunakan UCS ini, berarti berada di tengah. Cuman kita ingin supaya dimensinya itu paralel dengan bidang ini. Nah, kita bisa menggunakan metode face ya. Ambil di sini, klik di sini face ya. Tuh. Oke. Dia tanya UCS select face or solid ya. Kita tempatkan kursor di atas permukaan ini. Otomatis AutoCAD mendeteksi permukaan yang
berada di kursor ya. Kita klik, nah udah jadi tuh, lihat XY nya ya. Dia tanya dulu ya, user enter an option, accept atau enggak nih dengan permukaan yang ini. Oke, kita accept ya. Kita mulai ukur DLI, otomatis orientasinya mengikuti bidang miring ini ya. Klik ini, nah jadi deh tuh. Oke sob ya. Nah ini tapi kalau arahnya terbalik begini, saya mau arahnya angkanya itu ke atas, ke kanan ya. Kita putar, kita undo dulu ya. Kita putar bidang XY nya. Kita klik aja X nya, kita putar ke arah sehingga X nya ke sini ya. Nah kenapa? Kalau namanya teks itu kan kita tahu dari kiri ke kanan ya. Berarti dari sini ke sini X nya harus menghadap ke arah kita nih. Oke, kita ulang lagi DLI dari titik ini ke titik ini. Nah sekarang udah arahnya udah sesuai dengan keinginan kita. Dah, sampai sini jadi ya sob ya. Ya berikutnya kita akan memberikan ukuran ini ya. Kita lihat di sini ukurannya itu menghadap depan semua. Nah jadi bisa aja kita menggunakan metode yang tadi, yaitu menggunakan UCS front. Kemudian ini ya UCS front, kita aktifkan di sini, ambil front. Nah bisa juga menggunakan face ya, yang tadi kita gunakan untuk membuat ukuran yang 22 unit ini. Oke, kita akan menggunakan metode UCS face ya. Caranya sekarang kita akan membuat ukuran yang ini dulu deh. Yang ini ya. Oke, ambil UCS, ambil face, klik di sini. Nah select di sini, itu kita lihat ada tandanya ya, yang terpilih, face yang terpilih. Klik. Nah udah, setuju nggak dengan yang dia ajukan? Oke, kita setuju. X nya upayakan yang ke kanan ya, Y nya ke atas. Oke, baru kita kasih ukuran. Oke, kita buat yang 18 ya, DDI, dim diameter ini. Oke, kemudian kita ukur yang radius 25, DRA, dim radius, klik di sini. Iya, ini agak susah dikontrol ya kalau oke. Kemudian mana lagi? Ini yang 15, DRA. Oke. Mana lagi? Udah ya semua ya. Oh, yang 76 ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada perbedaan elevasi dari titik ini ke titik ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita bikin aja DLI dari titik ini ke titik, nggak apa-apa kita tunjuk di sini, toh nanti kenanya tetap di sini ya, sejajar dengan UCS yang aktif. Klik di sini. Nah, 76 jadi ya. Atau jangan yang center deh ya, kita ambilnya yang di kuadran aja biar nggak nabrak garisnya. Oke, jadi ya. Ini kalau kita cek biar sobat nggak bingung pandangannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kenanya itu ke tengah ini, sejajar dengan elevasi dari ini ya, titik origin dari ini. Oke ya. Kemudian terakhir adalah membuat pengukuran yang ini 1534 sejajar dengan UCS yang sekarang ini. Jadi kita cukup hanya memindahkan originalnya ke permukaan depan ini ya. Titik. Jadi kita klik di sini, ambil originnya sini, klik ya, misalnya di sini deh. Nah, jadi ya. Baru kita kasih ukuran. Apa tuh? DRA radius. Ambil yang ini ya. Nah, jadi kemudian yang 34 di sebelah sini ya. DRA. Nah, jadi deh udah. Kalau kita cek di sini ya. Nah, seperti ini sob ya. Dari atas juga seperti ini. Oke, coba kita cek
dengan merubah visual stylenya menjadi misalnya shaded ya. Oh, ini gereja kita matikan. Wah, jadi gelap. Ya pokoknya seperti ini ya, sobat paham ya. Ya memang membuat dimensi di AutoCAD sekarang ini masih agak ribet ya, karena dimensi di AutoCAD itu masih merupakan objek 2 dimensi. Ya siapa tahu ya untuk versi kedepannya dia jadi bisa mendeteksi ada dimensi 3 dimensi khusus ya, dimensioning 3 dimensi. Karena dulu waktu versi-versi akhir 80-an 90-an itu AutoCAD juga nggak ada versi di linear itu ya, adanya dimensi horizontal atau vertikal. Jadi kita harus menentukan dari awal horizontal atau vertikal. Mulai tahun 2000-an baru deh ada dim linear ya. Jadi kita cukup klik 2 titik, nanti AutoCAD yang akan mendeteksi otomatis apakah dia horizontal atau vertikal ya. Sebelumnya belum ada itu, kita harus menentukan horizontal dan vertikal. Nah siapa tahu ya versi kedepannya AutoCAD ada yang versi dimension 3 dimensinya ya. Itu karena kalau seperti sekarang nih ribet banget ya, merubah-rubah UCS dan kadang-kadang muter-muter gak jelas ya. Oke sob, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membuat layout dan profile seperti pada gambar ini. Oke. Dan sekedar sounding bahwa saat ini saya juga sedang menyusun buku tentang mastering 3 dimensi modeling in AutoCAD yang akan menuntun sobat semua menjadi master dalam permodelan 3 dimensi. Ya semoga ini juga cepat selesai ya, sebagaimana buku sains time travel yang sedang saya susun juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.